ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat dengan bersama Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian rohani. Dikutip dari buku Ilmu Tasawuf, gambar aku tampil di sini, karya Profesor Dr. Haji Imam Hanafi MAG, bahwa tasawuf adalah ilmu yang mempelajari dan diamalkan oleh seorang sufi. Nah, seorang sufi itu apa sih? Seorang sufi adalah sesuatu yang sulit didefinisikan, yang kesulitannya itu disebabkan karena tasawuf menonjolkan pengalaman yang hubungannya dengan Allah. Lalu pengalaman rohani spiritual tidak bergantung pada hal yang bersifat jasmania, material, indrawi, dan tidak berkaitan dengan emosional. Lalu hasil pengalaman seseorang itu sesuatu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan penalaran kita sendiri. Dan para sufi menggambarkan pengalaman batin itu pada saat-saat tertentu. Dalam Quran surat Qaf ayat 16 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi dari surat Qaf ayat 16 ini, para sufi berpendapat bahwa untuk mencari Tuhan itu orang tidak perlu pergi jauh-jauh gitu. Ia cukup kembali kepada dirinya sendiri. Jadi ini maksud ayat ini, kita harus introspeksi diri, muhasabah diri dari apa yang atas kita peroleh dan kita lakukan, kita perbuat, dan sejauh mana sih kita mensyukuri atas anugerah Allah yang kita kasih, yang Allah kasih kepada kita gitu. Kemudian hadisnya ada hadis riwayat Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan itu hanyalah dinilai menurut masing-masing niatnya, dan setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk keduniaan atau wanita yang dikawininya, maka hijrahnya itu pun diberi penilaian untuk tujuan apa yang hijrah itu tersebut. Itu dipelajari secara esensial, ada 4 unsur. Yang pertama ada metafisika. Metafisika ini disebut ilmu ghaib. Kenapa? Karena di dalam ilmu tasawuf itu banyak membahas tentang keimanan, unsur-unsur akhirat, dan cinta seorang sufi pada Tuhannya. Yang kedua ada etika. Etika ini membahas tentang ilmu akhlak seperti hablum minallah dan hablum minannas. Yang ketiga ada psikologi. Nah, psikologi dalam ilmu tasawuf ini berbeda dengan psikologi umum yang biasa kita dengar. Kalau psikologi umum kan membahasnya tentang jiwa orang lain ya. Nah, dalam psikologi ilmu tasawuf ini justru membahas tentang jiwa kita yang berfokus pada kita sendiri gitu. Jadi pengarahan untuk menyadari kelemahan dan kekurangan kita sendiri yang kemudian memperbaikinya agar diri kita tuh jadi lebih baik. Yang keempat ada estetika. Jadi estetika ini tuh mempelajari ilmu tentang keindahan. Untuk menerapkannya itu seni dalam diri. Sedangkan puncak keindahannya itu adalah cinta. Nah, jalan untuk mencapai keindahannya itu menurut tasawuf ini dengan cara tafakur, merenungkan hikmah-hikmah ciptaan Allah. Tentu ada dong pasti ya enggak? Karena kita belajar apapun itu pasti ada manfaatnya. Di antaranya mempelajari ilmu tasawuf sendiri itu agar umat Islam selalu senantiasa mengingat kematian. Jadi hal ini dimaksudkan agar manusia tuh bisa selalu beribadah, beramal soleh, dan menghindari diri dari perbuatan maksiat yang tentunya sudah jelas ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.